Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini, setelah kita melakukan aktivitas kita sepanjang sore hari ini, dan kita sedang rehat di rumah masing-masing, kita akan belajar sabda Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Untuk itu, mari kita lebih dahulu berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha baik dalam kehidupan kami, yang selalu menyediakan akan sabdamu sebagai pengisi rohani kami ketika kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya dalam pelajaran sore hari ini, sehingga pelajaran sekolah Sabat yang akan kami nikmati boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Suci Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hendaknya saudara membaca satu pasal dalam Kejadian pasal 48. Di sana dijelaskan tentang sebuah perikop Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Dan kalau kita melihat Yakub pada masa akhir hidupnya, dia memberkati anak-anak Yusuf yang lahir di Mesir, yaitu Manasye, anak yang sulung, kemudian Efraim, anak yang bungsu. Dan rupa-rupanya hanya cucu Yakub dari Yusuf lah, yaitu Manasye dan Efraim, yang diberkati oleh Yakub dari semua cucu-cucunya. Pemberkatan ini ada sangat menarik untuk kita perhatikan. Oleh karena di masa-masa tuanya, ketika mungkin mata sudah rabun, orang sakit-sakitan di masa tua, Yakub mempunyai satu kerinduan untuk memberkati anak-anak Yusuf. Dan rupa-rupanya ketika proses pemberkatan terjadi, Manasye di sebelah kanan, dia di paha sebelah kanan, kemudian Efraim di sebelah kiri. Artinya bahwa ada prediksi bahwa Manasye lah yang mendapatkan berkat kesulungan. Namun apa yang terjadi saudara-saudara yang kasih Tuhan? Rupa-rupanya tangan dari Yakub ini disilangkan. Tangan kanan memberkati Efraim, tangan kiri memberkati Manasye. Dan mungkin ada sebuah pertanyaan, loh kenapa? Kenapa bukan Manasye? Bukan Manasye, justru Efraim. Ini ada sebuah pertanyaan dari Yusuf. Yakub mengatakan bahwa si Efraim ini adalah nantinya akan menjadi suatu bangsa yang besar, melebihi dari kakaknya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan dari pemberkatan anak-anak Yusuf ini? Kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada Yakub janji
yaitu berkat-berkat yang tidak berkeputusan, baik itu pada waktu Abraham, kemudian Ishak, Yakub, dan seterusnya. Dan kita melihat bahwa melalui pemberkatan inilah Yakub merasakan bahwa sudah seharusnya berkat-berkat ini tidak berlalu dengan terputus. Selalu ada mata rantai berkat-berkat tersebut. Jadi dari Abraham, Ishak, kemudian Yakub, dan kemudian anak-anak cucu-cucu, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada sebuah terus-menerus ya di dalam kehidupan umat-umat Tuhan pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita mempelajari hal tersebut, ini merupakan sebuah kesaksian pribadi mengenai kesetiaan Tuhan kepada umatnya pada masa lalu, sekarang, dan kemudian hari. Dan Yakub mengacu kepada Allah Abraham dan Ishak. Ini adalah sebuah kesaksian Yakub bahwa Allah secara pribadi tetap memegang kesetiaannya untuk memberikan janji baik kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dan seterusnya anak cucu-cucunya. Dan inilah berkat-berkat yang terus-menerus terjadi atas keluarga Israel. Allah telah merubah kejahatan menjadi berkat. Luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana saudara-saudara Yusuf sudah berbuat kejahatan, namun Tuhan ubah menjadi suatu berkat. Dan Allah yang sama memberikan berkat untuk masa depan umat-umatnya. Dan Yakub meyakini bahwa janji Tuhan melalui keluarga ini, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Apakah berkat-berkat perjanjian ini pun juga menjadi bagian kita? Turun-temurun dari orang tua kita, kepada kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, seperti apa yang sudah dirasakan oleh Yakub dalam kehidupan berkeluarga? Tadi saya katakan bahwa Yakub meyakini janji Tuhan melalui keluarga ini, dan semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ini terdapat dalam Kejadian pasal 12 ayat 3. Kejadian 3 ayat 12. Kejadian 12 ayat 3, saudara kasih dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga penerima berkat-berkat itu? Ya. Kita adalah kaum bangsa yang mendapatkan berkat rohani, yaitu ketika kita percaya, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kehidupan kita, maka kita sebagai umat-umat Tuhan menjadi penerima-penerima berkat rohani tersebut, sebagaimana sudah disampaikan, dijanjikan Tuhan kepada anak-anak
kepada Abraham dan anak-anak cucu mereka. Biarlah kiranya renungan pelajaran sekolah Sabat ini boleh menjadi bagian kehidupan kita, agar kita tetap setia di dalam kehidupan beriman kita, agar berkat tersebut terus-menerus berlaku dalam kehidupan kita, sehingga lingkaran iman tidak terputus dalam keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin.